Bayangkan sebuah dunia di mana orang yang paling Anda cintai dan orang yang paling Anda percayai Vira, seorang istri yang tampak sempurna, tanpa sengaja menyaksikan skandal menjijikan antara suaminya dan ibu tirinya tepat di tengah pesta mewah ayahnya. Namun, alih-alih meratap, Vira justru menyiapkan sebuah pembalasan dendam yang begitu halus, dingin, dan mematikan. Hingga musuh-musuhnya tidak akan menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang kehancuran. Inilah kisah tentang pengkhianatan berdarah dingin, perebutan tahta warisan yang penuh intrik, dan kebangkitan seorang wanita yang mengubah rasa sakitnya menjadi senjata paling elegan untuk merebut kembali mahkotanya yang terampas. Apakah Vira akan berhasil menghancurkan mereka semua sebelum ayahnya menjadi korban selanjutnya? Ataukah kelicikan musuhnya justru akan menelan dirinya hidup-hidup? Sambil menunggu kelanjutan kisahnya, sapa kami dulu yuk. Kalian semua berasal dari kota mana saja? Dan silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Vira berdiri mematung di balik pilar besar aula Hotel Bintang 5 itu. Matanya tak berkedip menatap pemandangan di depannya, yang terasa seperti belati yang menghujam jantungnya. Di sana, di sudut remang balkon yang menjauh dari keriuhan pesta ulang tahun perak ayahnya, suaminya yang selama ini ia puja, Abil, tampak sedang memeluk mesra seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat ia kenali. Wanita itu adalah Jenna, ibu tiri Vira sendiri yang baru dinikahi ayahnya setahun lalu. Suara tawa pelan Jenna yang manja terdengar kontras dengan detak jantung Vira yang kian kencang dan sesak, menciptakan simfoni kehancuran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya ia tahan sekuat tenaga, karena ia tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang pengkhianatan cinta, melainkan awal dari sebuah konfrontasi besar yang akan mengubah seluruh garis hidupnya. Vira menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya sambil meremas pinggiran gaun sutranya hingga kuku-kukunya memutih. Ia menyadari bahwa jika ia keluar sekarang dan berteriak, ia hanya akan menjadi tontonan memalukan bagi para kolega bisnis ayahnya. Sementara Abil dan Jenna pasti memiliki 1000 alasan untuk mengelak. Dengan langkah yang sengaja diringankan, ia mundur perlahan menuju toilet wanita, mengunci pintu, dan membiarkan air matanya jatuh dalam sunyi yang menyakitkan. Namun, di balik tangisan itu, sebuah rencana mulai tersusun rapi di kepalanya. Ia teringat pada diska lepas berisi data keuangan perusahaan ayahnya yang sempat ia temukan di laci kerja Abil tempo hari. Kini ia paham mengapa suaminya begitu gigih mengambil alih proyek-proyek besar milik Pak Anam, ayahnya, karena ada sekutu di dalam selimut yang membantunya dari balik layar. Vira membasuh wajahnya dengan air dingin, menatap pantulan dirinya di cermin yang kini tampak lebih tajam dan dingin, lalu bergumam pelan. Kalian telah membangun istana di atas luka saya, maka saya yang akan meruntuhkannya hingga tak bersisa. Setelah memastikan jejak air matanya tertutup sempurna oleh riasan tipis, Vira keluar dari toilet dengan ketenangan yang menakutkan, siap menghadapi sandiwara yang masih berlangsung di aula utama. Ia melihat Abil sudah kembali ke tengah kerumunan, berpura-pura menjadi menantu teladan yang sedang melayani tamu-tamu penting ayahnya dengan senyum yang dulu ia anggap tulus. Vira mendekat dengan anggun, menyelipkan tangannya di lengan Abil, dan merasakan sensasi mual saat kulit mereka bersentuhan. "Kamu dari mana saja, sayang? Aku mencarimu untuk berdansa bersama ayah," bisik Vira dengan nada suara yang sangat stabil, bahkan hampir manis. Abil sedikit tersentak, namun segera menguasai diri, tanpa menyadari bahwa mata istrinya kini sedang merekam setiap gerak-gerik kegelisahannya. Di kejauhan, Jenna menatap mereka dengan kilat kemenangan di matanya. Tidak tahu bahwa malam ini adalah saat terakhir ia bisa merasa berada di atas angin sebelum Vira mulai melancarkan serangan baliknya yang tak terduga. Langkah pertama yang diambil Vira adalah menghubungi Ilham, seorang sahabat lama yang juga merupakan ahli forensik digital kepercayaan ayahnya sebelum Abil mengambil alih posisi strategis di perusahaan. Malam itu juga, setelah pesta berakhir dan semua orang terlelap dalam kepalsuan mereka, Vira menyelinap ke ruang kerja Abil dan menyalin seluruh riwayat percakapan rahasia dari komputer suaminya. Ia menemukan bahwa pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari sekadar perselingkuhan.
Jenna dan Abil ternyata telah merancang skenario untuk membuat Pak Anam terlihat tidak kompeten secara mental agar mereka bisa memegang kendali penuh atas warisan keluarga. Vira merasa bulu kuduknya meremang saat membaca draft surat kuasa yang sudah dipalsukan tanda tangan ayahnya. Namun ketakutan itu segera berganti menjadi amarah yang dingin. Ia mengirimkan semua berkas itu ke alamat surel rahasia milik Ilham dengan subjek waktunya memanen badai. Ini bukan lagi tentang mencari bukti perselingkuhan semata, melainkan tentang bagaimana ia akan merebut kembali tahta yang sedang coba dicuri oleh suaminya dan ibu tirinya yang haus kekuasaan. Vira melangkah keluar dari gedung perkantoran milik ayahnya dengan kepala tegak, meski badai emosi sedang berkecamuk hebat di balik dadanya yang sesak. Ia menyadari bahwa menyerang secara frontal sekarang hanya akan membuat Abil dan Jenna waspada, atau lebih buruk lagi, mereka bisa memutarbalikkan fakta di depan Pak Anam yang kondisi kesehatannya sedang tidak stabil akibat gangguan jantung ringan. Maka Vira memilih jalan yang lebih sunyi namun mematikan. Ia akan menjadi pengamat yang tak terlihat namun mencatat setiap gerak-gerik musuh dalam selimut tersebut. Ia segera mengarahkan mobilnya menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari jangkauan pergaulan sosial kalangan atas yang biasa ia datangi, untuk menemui satu-satunya orang yang ia percayai dalam urusan profesional. Ilham sudah menunggu di meja sudut dengan segelas kopi hitam yang mengepul tipis. Penampilannya yang santai namun berkelas mencerminkan kesuksesannya sebagai kurator perhiasan internasional. Ketika Vira meletakkan diska lepas di atas meja dengan tangan yang masih sedikit dingin, Ilham tidak banyak bertanya. Ia cukup melihat kilat luka yang telah mengeras di mata sahabat lamanya itu untuk memahami bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Vira menceritakan semuanya, mulai dari kalung emas putih yang melingkar di leher Jenna, hingga aliran dana mencurigakan yang ia temukan di komputer kantor. Ilham mendengarkan dengan saksama, sesekali mengernyitkan dahi saat melihat data yang mulai ia akses melalui laptop pribadinya. Mereka tidak hanya bermain api dengan perasaanmu, Vira. Mereka sedang meruntuhkan fondasi perusahaan ayahmu dari dalam. Bisik Ilham dengan nada bicara yang rendah, namun penuh penekanan. Dalam diskusi rahasia itu, Ilham menyarankan Vira untuk tidak langsung menunjukkan taringnya, melainkan mulai membangun benteng pertahanannya sendiri melalui bakat desain yang selama ini ia nomor duakan demi mengurus rumah tangga. Ilham menawarkan sebuah kompetisi desain perhiasan bergengsi tingkat Asia yang akan diadakan 2 bulan lagi, sebuah panggung yang sempurna bagi Vira untuk menunjukkan eksistensinya tanpa bayang-bayang nama besar ayahnya atau status istri dari Abil. Vira menyetujui rencana itu, menyadari bahwa kemandirian finansial dan pengakuan publik atas karyanya akan menjadi senjata terkuat saat ia meluncurkan serangan balik nantinya. Namun, tantangan terbesarnya adalah tetap bersikap biasa saja saat kembali ke rumah. Berbagi meja makan dengan pria yang setiap kata manisnya kini terdengar seperti racun di telinga Vira. Malam harinya, saat Vira baru saja sampai di rumah, ia mendapati Abil sedang duduk di ruang tengah dengan tumpukan dokumen proyek yang terlihat sangat rapi. Terlalu rapi untuk sebuah pekerjaan yang jujur. Abil menyambutnya dengan kecupan di keming yang terasa hambar, lalu mulai bercerita betapa lelahnya ia mengurus perluasan bisnis butik untuk Jenna. Vira hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang ia latih di depan cermin sepanjang perjalanan pulang, sambil menjawab dengan kalimat-kalimat pendek yang tidak mengundang kecurigaan. Ia bahkan berpura-pura memberikan saran tentang pemilihan material interior, yang sebenarnya adalah cara halus untuk memancing Abil agar semakin berani mengeluarkan dana perusahaan ke rekening-rekening palsu yang sudah Vira catat. Di dalam kamar, saat Abil sudah terlelap dengan dengkuran halusnya, Vira menyelinap ke ruang kerjanya yang gelap. Ia mulai menggoreskan pensil di atas kertas gambar, menuangkan seluruh rasa kecewa, amarah, dan pengkhianatan yang ia rasakan ke dalam sebuah desain bros berbentuk sayap yang patah namun tetap terlihat tajam. Setiap garis yang ia buat adalah janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan hancur, bahkan ketika bayang-bayang Jenna mulai mencoba merasuki ruang pribadinya dengan kedok kekeluargaan yang palsu. Pagi harinya, Vira terbangun dengan perasaan yang jauh lebih dingin dan terkendali. Ia bukan lagi wanita yang akan meratap di pojok kamar,
melainkan seorang pemain catur yang sedang menata bidaknya. Saat ia turun ke ruang makan, ia mendapati Jenna sudah duduk di sana, menyesap teh melati dengan keanggunan yang dibuat-buat, sementara Abil tampak asyik membolak-balik koran bisnis di sampingnya. Pemandangan itu seharusnya menyakitkan, namun Vira justru merasa muak yang teramat sangat. Jenna menatap Vira dengan mata yang menyelidik, seolah sedang mencari celah retakan di wajah putri tirinya itu. "Kamu tampak lelah, Vira. Apa kamu kurang tidur karena terlalu sibuk dengan hobi menggambarmu itu?" Tanya Jenna dengan nada yang terdengar seperti perhatian, namun terselip nada meremehkan di ujung kalimatnya. Vira duduk dengan tenang, menuangkan kopi ke cangkirnya tanpa sedikit pun getaran di tangan. "Aku hanya sedang menyiapkan sesuatu yang besar, Jenna. Kadang inspirasi terbaik datang saat dunia sedang sunyi." Jawab Vira singkat sambil melempar senyum yang tak sampai ke mata. Ia menyadari bahwa Jenna mulai merasa ada yang berbeda dari ketenangan Vira yang tidak biasa. Biasanya, Vira akan banyak bercerita atau setidaknya menunjukkan gurat cemburu saat Jenna terlalu menempel pada Abil. Namun kali ini, Vira bersikap seolah mereka hanyalah rekan satu rumah yang kebetulan berbagi meja. Abil pun mulai merasa terusik dengan sikap istrinya yang mendadak hemat bicara. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengungkit rencana liburan akhir pekan ke Villa Puncak milik Pak Anam. Sebuah ajakan yang biasanya akan disambut antusias oleh Vira. Namun Vira hanya mengangguk pelan, menyatakan bahwa ia mungkin akan menyusul karena ada urusan mendesak dengan Ilham. Mendengar nama Ilham disebut, rahang Abil mengeras sesaat. Sebuah reaksi cemburu yang menurut Vira sangat munafik. "Untuk apa kamu masih berhubungan dengan kurator itu? Bukankah fokusmu seharusnya membantu perusahaan ayahmu, terutama sekarang saat Jenna butuh banyak masukan untuk butik barunya?" Tanya Abil dengan nada memerintah yang halus. Vira meletakkan cangkirnya perlahan, matanya menatap tajam ke arah suaminya. "Justru karena aku memikirkan masa depan perusahaan ayah, aku harus memastikan seleraku tetap tajam. Dan Jenna, aku yakin kau sudah cukup ahli mengelola aset tanpa bantuanku, bukan?" Kalimat itu mengandung makna ganda yang membuat wajah Jenna sedikit memucat, meski ia segera menutupinya dengan tawa kecil yang dipaksakan. Setelah kepergian Abil dan Jenna ke kantor, Vira segera bergerak menuju ruang kerja ayahnya yang berada di sayap kanan rumah. Ia tahu ia harus bertindak cepat sebelum Jenna benar-benar menguasai sistem keamanan data di sana. Dengan bantuan akses yang diam-diam ia dapatkan dari Ilham, Vira mulai memantau aktivitas transfer dana secara real-time. Ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada rencana pertemuan rahasia antara Abil dengan seorang maklar tanah sore ini. Tampaknya, suaminya berniat menjual salah satu aset tanah milik Pak Anam yang terletak di pinggiran kota untuk membiayai gaya hidup mewah Jenna yang kian tak terkenali. Vira merasa darahnya mendidih, namun ia segera menenangkan diri. Ia tidak akan menghentikan pertemuan itu. Sebaliknya, ia akan membiarkannya terjadi, namun memastikan ada saksi kunci yang merekam semuanya. Vira menghubungi Ilham dan memintanya untuk mengirimkan seseorang guna memantau lokasi pertemuan tersebut. Sementara itu, ia sendiri pergi ke sebuah studio foto tua milik kerabat ibunya yang sudah lama tidak ia kunjungi. Di sana, ia menyimpan semua dokumen asli, foto dan rekaman yang ia miliki dalam sebuah brankas baja yang kuncinya hanya ia yang tahu. Ia sadar bahwa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Setiap sudut mungkin sudah dipasangi mata-mata oleh Jenna yang mulai merasa terancam. Di studio yang sepi itu, Vira menatap pantulan dirinya di cermin besar yang berdebu. Ia melihat seorang wanita yang perlahan menanggalkan kelembutannya dan menggantinya dengan baja. "Kalian pikir aku adalah boneka yang bisa kalian mainkan di panggung sandiwara ini?" bisik Vira pada bayangannya sendiri. Tapi kalian lupa, akulah pemilik panggung ini sejak awal. Ia kembali ke meja gambarnya, menyelesaikan sketsa sayap patah yang kini ia beri sentuhan berlian tajam di setiap ujung bulunya. Desain itu bukan lagi sekadar karya seni, melainkan representasi dari dirinya yang akan segera terbang tinggi, meninggalkan kehancuran bagi mereka yang berani mengkhianatinya. Sore itu saat matahari mulai terbenam dan memberikan warna jingga yang membara di cakrawala, Vira menerima pesan singkat dari Ilham. Semua sudah terekam. Mereka masuk ke dalam jebakan mereka sendiri. Sebuah senyum tipis akhirnya terukir di wajah Vira, menandakan bahwa babak baru dalam perlawanannya telah dimulai secara resmi, tepat saat ia melangkah masuk ke dalam lobi hotel tempat pertemuan rahasia itu berlangsung. Dengan langkah yang tenang namun pasti,
Ia mengenakan kacamata hitam besar dan syal sutra untuk menutupi sebagian wajahnya. Memilih posisi duduk di area lounge yang tersembunyi oleh pilar besar, namun memiliki sudut pandang langsung ke arah meja di pojok ruangan. Di sana, ia melihat Abil duduk dengan gelisah, berkali-kali merapikan jam tangannya, sampai sosok pria paruh baya yang merupakan makelar tanah itu muncul. Namun yang membuat jantung Vira berdegup lebih kencang bukanlah kehadiran sang makelar, melainkan kemunculan Jenna yang menyusul beberapa menit kemudian dengan pakaian kasual yang sangat berbeda dari gaya glamornya sehari-hari. Vira mengaktifkan alat perekam suara jarak jauh yang sebelumnya telah disiapkan oleh orang suruhan Ilham di bawah meja target. Melalui pelantang telinga kecil yang tersembunyi di balik rambutnya, ia bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jernih. Pastikan sertifikat ini diproses secepat mungkin. Ayah tiri saya sedang tidak fokus pada aset di wilayah ini, jadi ini kesempatan emas kita. Terdengar suara Jenna yang dingin dan penuh perhitungan. Abil menyahut dengan nada yang terdengar patuh. Setelah dana cair, kita akan segera memindahkan modalnya ke proyek butikmu di luar negeri. Vira tidak akan curiga, dia terlalu sibuk dengan gambar-gambarnya yang tidak berguna itu. Mendengar kalimat tersebut, Vira memejamkan mata sesaat, merasakan perih yang menusuk, namun sekaligus menguatkan tekadnya. Suaminya, pria yang pernah berjanji akan menjaganya, kini justru menghina dedikasinya demi memuaskan ambisi wanita lain. Kekecewaan itu kini berubah menjadi logika yang tajam. Vira melihat bagaimana Jenna menggenggam tangan Abil di bawah meja, sebuah gestur yang membuktikan bahwa hubungan mereka bukan sekedar perselingkuhan fisik, melainkan sebuah aliansi gelap untuk merampas masa depannya. Di tengah keraguan yang sempat melintas tentang apakah ia harus langsung melabrak mereka, logika Vira segera mengambil alih. Jika ia muncul sekarang, ia hanya akan mendapatkan permintaan maaf yang palsu atau penyangkalan yang lihai. Ia butuh lebih dari sekedar pengakuan. Ia butuh kehancuran total bagi skenario yang mereka buat. Vira segera mengirimkan pesan singkat kepada Ilham untuk melacak nomor rekening yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Sesaat sebelum mereka beranjak, Vira melihat Jenna menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada sang makelar. Kemungkinan besar berisi dokumen asli milik Pak Anam yang dicuri dari brankas rumah. Vira segera berdiri dan keluar lebih dulu melalui pintu samping, memastikan dirinya tidak terlihat. Di dalam mobil, ia duduk terdiam cukup lama, menatap tangannya yang kini tidak lagi bergetar. Keraguan yang selama ini menyiksa hatinya perlahan menguap, digantikan oleh kesadaran pahit bahwa orang-orang di sekitarnya telah menjadi musuh yang sangat berbahaya. Ia harus segera bertindak sebelum aset ayahnya benar-benar berpindah tangan. Namun, ia akan melakukannya dengan cara yang paling elegan, membiarkan mereka merasa hampir mencapai garis finish sebelum ia sendiri yang memutus talinya. Langkah pertama Vira adalah menghubungi notaris kepercayaan mendiang ibunya untuk membekukan sementara hak kuasa atas nama Pak Anam tanpa sepengetahuan Abil. Dengan tenang, ia memanipulasi jadwal harian suaminya melalui asisten rumah tangga, memastikan Abil tetap sibuk dengan pertemuan-pertemuan fiktif sementara ia bergerak di balik layar. Vira tidak lagi hanya menggambar di atas kertas, ia mulai menggunakan pengaruhnya di kalangan sosialita untuk menjatuhkan reputasi vendor interior yang digunakan Jenna, dengan menyebarkan informasi halus mengenai kualitas material mereka yang meragukan. Sambil menjalankan sabotase tersebut, Vira menghabiskan malam-malamnya di studio Ilham, memahat karya monumentalnya yang ia beri judul The Awakening. Perhiasan ini merupakan mahakarya yang menggunakan teknik rumit, menggabungkan logam keras dengan berlian yang disusun menyerupai aliran air yang membeku. Ilham yang melihat perkembangan pesat sahabatnya hanya bisa berdecak kagum. "Kamu sedang mengubah rasa sakit menjadi berlian, Vira," ujarnya dengan nada bangga. Namun, di tengah kesibukan itu, Jenna mulai merasa ada yang tidak beres karena beberapa mitra bisnisnya tiba-tiba membatalkan janji temu secara sepihak. Jenna mencoba mengonfrontasi Vira di ruang tamu. Namun Vira dengan sangat lihai justru menawarkan bantuan untuk memperkenalkan Jenna pada koneksi barunya. Sebuah jebakan madu yang dirancang untuk menjerat Jenna lebih dalam ke dalam rencana yang sudah Vira siapkan. Di titik ini, Vira menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar korban. Ia adalah sutradara yang sedang menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan tirai terakhir pada panggung kepalsuan suami dan ibu tirinya. Di titik ini, Vira menyadari bahwa ia bukan lagi sekadar korban. Ia adalah sutradara yang sedang menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan tirai terakhir pada panggung kepalsuan suami dan ibu tirinya. Sambil menunggu hasil audit mandiri yang ia lakukan terhadap dokumen kantor,
Vira menerima sebuah kiriman amplop dari penyelidik swasta yang disewa melalui perantara Ilham. Di dalamnya terdapat rekam jejak Jenna yang sengaja disembunyikan rapat-rapat selama ini. Ternyata, sebelum bertemu dengan Pak Anam, wanita itu memiliki riwayat panjang dalam mendekati pria-pria kaya untuk kemudian meninggalkan mereka dalam keadaan pailit. Informasi ini menjadi amunisi tambahan bagi Vira, karena ia menyadari bahwa ayahnya hanyalah target berikutnya dalam daftar panjang penipuan Jenna. Vira merasa dadanya bergemuruh saat membaca bahwa Jenna bahkan pernah menggunakan identitas palsu di masa lalu untuk menghindari tuntutan hukum. Rasa ragu yang sempat tersisa di hati Vira mengenai apakah ia terlalu kejam, kini sirna sepenuhnya. Ia segera menuju ke rumah utama untuk memastikan kesehatan Pak Anam. Namun di sana ia justru melihat pemandangan yang memuakan. Abil sedang memberikan pijatan ringan di bahu Jenna sambil berbisik mesra di ruang keluarga saat ayahnya sedang tidur siang. Mereka tampak begitu yakin bahwa kekuasaan sudah berada di tangan mereka, tanpa menyadari bahwa Vira sedang berdiri di balik pilar kayu, merekam interaksi tersebut dengan ponselnya. Vira menarik napas panjang, menahan diri agar tidak berteriak saat itu juga. Ia harus tetap dingin dan terstruktur. Setiap emosi yang ia keluarkan harus dikonversi menjadi strategi yang matang. Ia kembali ke mobilnya dengan rencana baru yang lebih berani, yaitu menghubungi para mantan korban Jenna untuk membentuk sebuah aliansi yang akan meruntuhkan martabat wanita itu secara total dalam satu malam yang tak terlupakan. Ia kembali ke mobilnya dengan rencana baru yang lebih berani, yaitu menghubungi para mantan korban Jenna untuk membentuk sebuah aliansi elatan meruntuhkan martabat wanita itu secara total dalam satu malam yang tak terlupakan. Melalui jaringan ilham yang luas, Vira berhasil melacak sosok pria dari masa lalu Jenna yang kini hidup dalam kesederhanaan setelah hartanya dikuras habis. Pertemuan rahasia di sebuah perpustakaan kota itu membuka mata Vira bahwa pola yang digunakan Jenna selalu sama. Ia akan mencari celah dalam hubungan keluarga korbannya untuk memecah belah mereka dari dalam. Vira mencatat setiap detail kesaksian itu, menyatukannya dengan data transaksi ilegal yang dilakukan Abil, menciptakan sebuah berkas yang sangat tebal dan tidak terbantahkan. Sementara itu, logikanya mulai bertarung dengan sedikit rasa kemanusiaan yang tersisa. Ia tahu bahwa mengungkap ini semua akan menghancurkan hati ayahnya, namun membiarkannya tetap buta adalah pengkhianatan yang lebih besar. Situasi di kantor semakin tegang ketika Abil mulai mempertanyakan mengapa beberapa cek pembayaran ditolak oleh bank. Vira, yang kini mengendalikan akses dari balik layar, memberikan alasan teknis yang masuk akal sambil terus memancing Abil agar melakukan langkah ceroboh. Ia memberikan kesan bahwa dirinya sedang tidak stabil secara emosional, membuat Abil dan Jenna merasa di atas angin dan semakin berani membicarakan rencana pelarian mereka ke luar negeri di dekat Vira. Tanpa mereka sadari, setiap kata yang mereka ucapkan di ruang makan hingga di beranda rumah telah tertangkap oleh alat penyadap yang tersembunyi dengan rapi. Vira menghabiskan malam dengan menatap papan rencana di studionya, memindahkan bidak-bidak terakhir. Ia telah mengundang seluruh mitra bisnis utama, media gaya hidup, dan para saksi kunci ke acara peluncuran desainnya yang akan datang. Itu bukan sekedar pameran seni, melainkan sebuah persidangan terbuka yang akan digelar di bawah sorot lampu panggung yang menyilaukan. Itu bukan sekedar pameran seni, melainkan sebuah persidangan terbuka yang akan digelar di bawah sorot lampu panggung yang menyilaukan, di mana setiap kebenaran akan dipaksa keluar dari persembunyiannya. Malam yang dinantikan itu akhirnya tiba. Aula besar sebuah galeri seni kontemporer telah disulap menjadi ruang yang elegan dengan dominasi warna hitam dan perak, menciptakan suasana misterius yang selaras dengan tema koleksi Vira. Tamu-tamu kehormatan, kolektor perhiasan, hingga rekan bisnis Pak Anam hadir dengan penuh rasa penasaran, termasuk Abil dan Jenna yang datang dengan kepercayaan diri yang meluap. Abil mengenakan setelan tuxedo terbaiknya, sementara Jenna tampil mencolok dengan gaun merah yang seolah menegaskan dominasinya sebagai nyonya baru di keluarga tersebut. Mereka berdua berjalan di karpet merah, melempar senyum kepada fotografer, tanpa menyadari bahwa setiap langkah mereka sebenarnya sedang menuju ke arah jebakan yang telah dipasang dengan sangat rapi oleh sang pemilik acara. Vira muncul dari balik panggung dengan keanggunan yang belum pernah terlihat sebelumnya, mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang memancarkan aura wibawa seorang pemimpin.
Ia tidak lagi terlihat sebagai istri yang penurut atau anak yang rapuh. Matanya memancarkan ketegasan yang membuat Abil sempat terpaku sesaat. Di barisan depan, Pak Anam duduk dengan bangga, meskipun wajahnya tampak pucat karena kelelahan. Acara dimulai dengan narasi visual di layar lebar yang menceritakan filosofi di balik karya-karyanya. Namun, saat mencapai puncak presentasi, layar yang seharusnya menampilkan video pembuatan perhiasan tiba-tiba berubah menjadi hitam, menciptakan keheningan yang mencekam di seluruh ruangan. Vira berdiri di samping podium, memegang mikrofon dengan tenang, sementara Ilham memberikan isyarat dari ruang operator. Layar kembali menyala, namun kali ini yang muncul bukanlah gambar berlian, melainkan rekaman percakapan suara yang sangat jernih antara Abil dan Jenna di sebuah hotel, diikuti dengan salinan dokumen transfer dana ilegal yang selama ini mereka sembunyikan. Suara Jenna yang sedang meremehkan kesehatan Pak Anam dan ambisi Abil untuk menguasai seluruh aset keluarga bergema di setiap sudut aula, memutus musik latar yang merdu dengan kenyataan yang pahit. Seluruh tamu undangan terperangah, suasana berubah menjadi riuh rendah dengan bisikan-bisikan kaget. Pak Anam terbelalak, tangannya yang memegang tongkat mulai gemetar hebat saat menyadari bahwa wanita yang ia nikahi dan menantu yang ia percayai telah bersekongkol untuk menghancurkannya. Abil mencoba berdiri dan berteriak bahwa itu semua adalah rekayasa digital. Namun Vira segera menyela dengan suara yang mantap dan jernih. Rekayasa tidak memiliki bukti otentik dari Bang Abil. Dan rekayasa tidak akan menghadirkan saksi hidup yang ada di sini malam ini, tegas Vira sambil memberikan isyarat ke arah pintu masuk. Masuklah sosok pria paruh baya yang merupakan korban penipuan Jenna di masa lalu, didampingi oleh pengacara keluarga yang membawa tumpukan berkas hukum asli. Jenna yang semula tampak begitu berkuasa, kini terlihat pucat pasi. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada sandaran kursi. Ia mencoba mencari perlindungan pada Abil, namun suaminya itu justru mundur selangkah, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri dengan memasang wajah bingung yang dibuat-buat. Aku diam bukan karena aku tidak tahu, lanjut Vira, melangkah mendekati mereka di bawah sorotan lampu yang kini berpindah fokus ke arah pasangan pengkhianat itu. Aku diam untuk memastikan bahwa ketika aku berbicara, dunia akan mendengar betapa rendahnya cara kalian mencari keuntungan. Ayah, maafkan aku jika kebenaran ini menyakitkan, tapi rumah kita tidak boleh dibangun di atas fondasi kebohongan. Pak Anam menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca, lalu beralih menatap Jenna dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. Tanpa perlu banyak kata, Pak Anam memberikan isyarat kepada petugas keamanan gedung untuk menggiring Jenna dan Abil keluar dari ruangan tersebut. Konfrontasi itu berlangsung tanpa satupun kata makian. Namun intensitas emosinya sanggup membuat siapapun yang hadir merasa merinding. Di tengah kekacauan yang mulai mereda, Vira kembali ke tengah panggung. Ia tidak membiarkan drama tersebut merusak momen kebangkitannya. Ia melanjutkan peluncuran koleksinya, menunjukkan bahwa meskipun hatinya pernah patah, ia tetap mampu menciptakan keindahan yang abadi. Malam itu bukan hanya menjadi akhir dari sebuah pernikahan yang beracun, tetapi juga awal dari kejayaan Vira sebagai seorang pengusaha dan desainer yang mandiri. Ia telah membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas pengkhianatan bukanlah dengan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan kesuksesan yang begitu tinggi, hingga para pengkhianat itu bahkan tidak bisa lagi meraih bayangannya. Saat ia menatap Abil yang dibawa pergi dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Saat ia menatap Abil yang dibawa pergi dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan, Vira menyadari bahwa beban berat di bahunya telah terangkat sepenuhnya, menyisakan ruang bagi masa depan yang jauh lebih cerah. Namun kemenangan ini tidak serta-merta menghapus duka yang tersirat di wajah Pak Anam yang tampak terguncang hebat. Vira segera turun dari panggung dan memeluk ayahnya, mengabaikan kilatan lampu kamera wartawan yang masih berusaha mengabadikan momen dramatis tersebut. Ia tahu bahwa tugas berikutnya jauh lebih berat daripada sekedar mengungkap kebenaran, yaitu memulihkan semangat ayahnya dan memperbaiki nama baik perusahaan yang sempat tercemar oleh tindakan manipulatif Jenna. Dengan bantuan Ilham, Vira mengarahkan para tamu untuk kembali fokus pada nilai artistik koleksinya, mencoba mengalihkan suasana dari skandal keluarga menjadi apresiasi seni yang bermartabat. Malam itu, setelah gedung galeri mulai sepi, Vira duduk di ruang kerjanya bersama Pak Anam yang mulai tenang.
sang ayah menyerahkan sebuah map berisi surat kuasa penuh, sebuah pengakuan bahwa ia kini mempercayakan seluruh sisa kejayaan bisnisnya kepada putri tunggalnya. Vira menerima mandat itu bukan dengan kesombongan, melainkan dengan tanggung jawab yang besar. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang dingin, Abil dan Jenna mulai menyadari bahwa pintu rumah dan semua akses keuangan mereka telah terkunci rapat. Penyesalan mulai merayap di benak Abil saat ia melihat wajah Jenna yang kini tidak lagi terlihat menawan, melainkan penuh gurat kepanikan dan amarah. Vira telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada skema jahat apapun. Ia kini berdiri di ambang pintu baru dalam hidupnya, siap mengukir prestasi tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menghalangi langkahnya. Ia kini berdiri di ambang pintu baru dalam hidupnya, siap mengukir prestasi tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan yang menghalangi langkahnya. Namun ia tahu bahwa membersihkan sisa-sisa kehancuran membutuhkan ketegasan yang lebih besar lagi. Keesokan paginya, Vira melangkah masuk ke kantor pusat dengan langkah yang mantap. Tidak lagi sebagai putri pemilik yang ramah, melainkan sebagai pemimpin yang memegang kendali penuh atas kebijakan perusahaan. Ia segera memanggil jajaran direksi dan melakukan audit menyeluruh terhadap setiap departemen yang pernah disentuh oleh Abil. Dalam hitungan jam, ia menemukan lebih banyak lagi ketidakteraturan administratif yang menunjukkan betapa dalam suaminya itu mencoba menanamkan akar pengaruhnya. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, Vira memberhentikan sejumlah staf yang terbukti membantu penggelapan dana tersebut, memastikan bahwa orang-orang yang tersisa di sekeliling ayahnya hanyalah mereka yang memiliki integritas tinggi. Di tengah kesibukannya menata ulang struktur organisasi, asisten kantor mengabarkan bahwa Abil sedang menunggu di lobi dan memohon untuk bertemu. Vira terdiam sejenak, memandangi pantulan dirinya di jendela kaca besar yang menghadap ke arah kota. Ia memutuskan untuk menemui pria itu, bukan karena masih ada sisa kasih sayang, melainkan untuk menegaskan garis pembatas yang tidak boleh dilampaui lagi. Saat Abil masuk, penampilannya tampak kacau, kemejanya kusut, dan matanya sembab. Sangat kontras dengan sosok ambisius yang beberapa hari lalu masih merasa di atas awan. Abil mencoba bersimpuh, merangkai kata-kata penyesalan tentang bagaimana ia telah diperdaya oleh pengaruh buruk Jenna dan betapa ia masih mencintai Vira. Vira, tolong beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu aku salah, tapi semua itu kulakukan karena aku merasa rendah diri di samping kesuksesan ayahmu. Ishak Abil mencoba menggunakan sisi psikologis untuk memancing empati Vira. Vira hanya menatapnya dengan tatapan datar, tidak tergerak sedikit pun oleh sandiwara air mata tersebut. Kamu tidak sedang menyesali perbuatanmu, Abil. Kamu hanya sedang menyesali kenyataan bahwa kamu tertangkap dan sekarang tidak memiliki apa-apa. Jawab Vira dengan suara yang jernih, tanpa nada kebencian. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi dokumen perceraian yang sudah ditandatanganinya, beserta bukti-bukti baru yang akan segera ia serahkan ke pihak berwenang jika Abil masih berani mengganggu ketenangan keluarganya. Vira menegaskan bahwa penyesalan yang datang setelah kehancuran bukanlah bentuk pertobatan, melainkan konsekuensi. Ia meminta petugas keamanan untuk mengantar Abil keluar dari gedung, menandai berakhirnya keterlibatan pria itu dalam hidupnya secara total. Sore itu, Vira kembali ke studio pribadinya bersama Ilham untuk merencanakan langkah ekspansi internasional Vira's Legacy. Fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada pembangunan masa depan, meninggalkan puing-puing masa lalu yang telah ia bakar habis. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan terletak pada harta yang ia miliki, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit dan tetap bermartabat di tengah badai yang paling kencang sekalipun. Dengan dukungan dari Ilham dan kepercayaan ayahnya yang berangsur pulih, Vira mulai merancang visi baru bagi perusahaan keluarga yang kini lebih sehat dan bersih. Ia bukan lagi sekadar penyintas, ia adalah pemimpin baru yang sedang mempersiapkan diri untuk menaklukkan panggung yang lebih besar, membiarkan mereka yang telah mengkhianatinya melihat kesuksesannya dari kejauhan sebagai bentuk hukuman yang paling elegan. Di tengah persiapan Vira untuk membawa koleksinya ke pameran bergengsi di Paris, Jenna yang kini kehilangan segala kemewahannya mulai merasa terdesak.
wanita itu mencoba mendatangi Pak Anam secara sembunyi-sembunyi di kediamannya, berharap bisa melunakkan hati pria itu dengan kata-kata manis yang selama ini menjadi senjatanya. Namun, Jenna tidak menyadari bahwa Vira telah memperketat sistem keamanan dan menempatkan orang-orang terpercaya untuk mendampingi ayahnya setiap saat. Ketika Jenna mencoba merayu penjaga gerbang dengan janji-janji palsu, Vira justru muncul dari balik pintu utama dengan tatapan yang sangat tajam, membuat langkah ibu tirinya itu terhenti seketika. Kesempatanmu untuk bersandiwara sudah habis di malam pameran itu, Jenna. Ucap Vira dengan nada dingin yang membuat suasana di halaman rumah terasa membeku. Ia tidak memberikan ruang sedikit pun bagi Jenna untuk membela diri. Sebaliknya, Vira menunjukkan dokumen bukti penipuan identitas masa lalu yang sudah siap dilaporkan ke pihak berwajib jika Jenna tidak segera menghilang dari kehidupan mereka. Di saat yang bersamaan, ponsel Vira bergetar hebat. Sebuah pesan dari Ilham mengabarkan bahwa karya utamanya, The Awakening, berhasil masuk sebagai nominasi terbaik dalam ajang desain perhiasan dunia. Kabar gembira ini seolah menjadi tamparan keras bagi Jenna, yang kini menyadari bahwa posisi Vira sudah tidak terjangkau lagi oleh kelicikannya. Sambil menahan rasa malu yang teramat sangat, Jenna akhirnya mundur perlahan, meninggalkan rumah megah itu tanpa membawa apapun, kecuali harga dirinya yang hancur berkeping-keping. Ia tidak lagi memikirkan bayang-bayang kegagalan, karena baginya, setiap tantangan di Paris adalah ajang untuk membuktikan martabat wanita yang mandiri. Sementara Vira mulai mendapatkan sambutan hangat dari para pakar mode internasional, kabar dari tanah air melaporkan bahwa kehidupan Abil dan Jenna telah berubah menjadi nestapa yang sunyi. Tanpa modal dan reputasi yang tersisa, mereka terpaksa hidup dalam ketidakpastian, saling menyalahkan atas kehancuran rencana yang mereka susun bersama. Abil, yang dulu begitu sombong dengan jabatannya, kini hanya bisa menyaksikan dari layar televisi di sebuah kedai kecil bagaimana Vira berdiri dengan anggun di karpet merah internasional. Penyesalan yang sesungguhnya mulai menghujam hatinya saat menyadari bahwa ia telah membuang permata sejati demi mengejar fata morgana yang semu. Vira, di sisi lain, tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Fokusnya adalah memastikan bahwa merek perhiasannya menjadi simbol kebangkitan bagi siapapun yang pernah dikhianati. Keberhasilannya di Paris hanyalah awal dari kejayaan panjang yang kini ia bangun dengan tangannya sendiri, membuktikan bahwa kemuliaan tetap akan kembali kepada mereka yang memegang teguh kejujuran. Kabar mengenai kemenangan besar Vira di ajang desain internasional menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, membuat nama Vira's legacy menjadi perbincangan utama di kalangan kolektor papan atas. Di bawah sorot lampu Menara Eiffel yang megah, Vira merayakan kontrak kerjasama dengan salah satu rumah mode terbesar di Eropa, sebuah pencapaian yang bahkan tidak pernah dibayangkan oleh ayahnya sebelumnya. Namun, di balik kemewahan itu, Vira tetaplah sosok yang membumi. Ia menggunakan sebagian besar keuntungan pertamanya untuk mendirikan yayasan bagi wanita yang membutuhkan pendampingan hukum dan pengembangan karir. Ia ingin setiap luka yang dialami wanita lain bisa berubah menjadi kekuatan, sama seperti transformasi yang dialaminya sendiri. Di tanah air, dampak dari kesuksesan Vira terasa seperti ombak besar yang menyapu sisa-sisa kesombongan Abil. Mantan suaminya itu kini terjebak dalam kehidupan yang sangat sederhana. Bekerja sebagai staf administrasi biasa di sebuah perusahaan kecil yang tidak mengenal latar belakang masa lalunya. Setiap kali ia melewati papan reklame digital di pusat kota yang menampilkan wajah Vira sebagai ikon keberhasilan perempuan modern, Abil merasakan sesak yang tak tertahankan. Ia teringat bagaimana dulu ia meremehkan sketsa-sketsa Vira dan menyebutnya sebagai hobi yang tidak berguna. Kini, hobi yang ia tertawakan itulah yang menjadi mesin ekonomi raksasa, sementara dirinya sendiri harus berjuang keras hanya untuk membayar sewa apartemen sempit di pinggiran kota. Kebanggaan yang dulu ia agung-agungkan telah runtuh, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh bayang-bayang masa lalu yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Nasib Jenna tidak jauh berbeda, bahkan mungkin lebih tragis dalam hal martabat. Setelah terusir dari lingkaran sosialita, ia mencoba memulai bisnis butik kecil-kecilan dengan sisa perhiasan yang ia miliki, namun reputasinya yang buruk telah mendahuluinya. Tidak ada satupun pemasok yang mau bekerja sama dengannya, dan para mantan temannya berbalik arah seolah tidak pernah mengenalnya.
Jena kini menyadari bahwa kecantikan fisik yang selama ini ia banggakan tidak memiliki nilai tanpa integritas. Ia sering terlihat duduk sendirian di taman kota, menatap majalah mode yang menampilkan artikel panjang tentang kehebatan Vira. Wanita yang dulu ia anggap sebagai penghalang, kini telah menjadi matahari yang sinarnya terlalu menyilaukan untuk ia tatap. Perselisihan antara dirinya dan Abil pun mencapai puncaknya. Mereka yang dulu bersatu karena keserakahan, kini saling menjauh karena kemelaratan, membuktikan bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah memiliki akar yang kuat. Vira, yang memantau perkembangan tersebut melalui laporan tim hukumnya, tidak merasakan kesenangan di atas penderitaan mereka. Ia hanya merasa lega karena keadilan telah menemukan jalannya sendiri tanpa ia harus mengotori tangannya dengan balas dendam yang kasar. Ia lebih memilih menghabiskan energinya untuk merancang koleksi terbaru yang terinspirasi dari ketangguhan karang di tengah samudra. Bersama Ilham, ia merencanakan pembukaan butik utama di Jakarta yang akan menjadi simbol kepulangannya sebagai pemenang. Ilham, yang selalu setia mendampingi setiap langkah sulit Vira, mulai menunjukkan rasa kagum yang lebih dalam, bukan sekedar sebagai rekan bisnis, melainkan sebagai pria yang menghormati kekuatan jiwa seorang wanita. Namun, Vira tetap berhati-hati dalam memberikan hatinya. Baginya, cinta yang sejati haruslah didasari oleh rasa hormat yang setara dan dukungan tanpa pamrih. Persiapan kepulangan Vira menjadi berita utama di berbagai media nasional. Publik sudah tidak sabar menantikan kehadiran sosok yang dianggap sebagai pahlawan bagi martabat keluarga tersebut. Pak Anam, yang kesehatannya telah membaik berkat kebahagiaan melihat putrinya sukses, sibuk menyiapkan penyambutan di rumah lama mereka yang kini terasa lebih hangat dan bercahaya. Vira menyadari bahwa perjalanan dari rasa kecewa menuju kesuksesan bukanlah tentang seberapa cepat seseorang berlari, melainkan seberapa kuat seseorang bertahan saat badai mencoba menumbangkannya. Di dalam kabin pesawat kelas 1 menuju Jakarta, Vira memandangi awan dari jendela. Menyadari bahwa mahkota yang kini ia kenakan bukanlah pemberian dari siapapun, melainkan hasil tempaan keberaniannya sendiri. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi karya, dan pengkhianatan menjadi tangga menuju puncak dunia yang lebih indah dari yang pernah ia mimpikan. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi karya, dan pengkhianatan menjadi tangga menuju puncak dunia yang lebih indah dari yang pernah ia mimpikan. Hingga tibalah hari di mana ia kembali menginjakkan kaki di tanah kelahirannya dengan sorotan lampu yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Kepulangan Vira disambut dengan gegap gempita. Bukan lagi sebagai istri dari seorang pengusaha muda, melainkan sebagai sosok mandiri yang membawa kehormatan bagi industri kreatif nasional. Hari peresmian butik utamanya di kawasan elit Jakarta menjadi pusat perhatian semua kalangan. Gedung minimalis dengan aksen kaca dan logam tersebut memancarkan kesan futuristik sekaligus elegan, persis seperti karakter Vira yang sekarang. Tamu-tamu penting dari jajaran pemerintahan hingga selebritas papan atas hadir untuk memberikan selamat. Sementara Pak Anam berdiri di barisan paling depan dengan raut wajah yang memancarkan kebanggaan luar biasa, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Di tengah hiruk-pikuk perayaan tersebut, Vira yang sedang berbincang dengan salah satu investor asing tidak sengaja menangkap sosok yang tampak asing namun familiar di antara kerumunan staf penyedia jasa kebersihan di sisi luar gedung. Seorang pria dengan seragam kerja yang kusam dan punggung yang sedikit membungkuk, sedang sibuk memungut sisa-sisa kotak catering yang berserakan. Saat pria itu menoleh untuk menyeka keringat di dahinya, tatapan mereka bertemu. Itu adalah Abil. Wajah yang dulunya bersih dan penuh kepercayaan diri, kini tampak layu, dipenuhi gurat kelelahan dan gurat-gurat kecemasan yang mendalam. Abil membeku seketika saat menyadari bahwa wanita anggun yang menjadi pusat perhatian dunia itu adalah mantan istrinya. Wanita yang dulu ia remehkan dan ia hianati demi mengejar ambisi yang kini malah menjerumuskannya ke dasar jurang. Vira tidak berpaling, namun ia juga tidak menunjukkan kemarahan. Ia menatap Abil dengan tatapan yang tenang, sebuah tatapan yang mencerminkan bahwa pria itu kini hanyalah bagian dari masa lalu, yang sudah tidak memiliki kuasa atas perasaannya lagi. Abil, yang merasa sangat malu dan kerdil di bawah pandangan Vira, segera menundukkan kepala dan bergegas pergi menjauh, menghilang di antara kendaraan-kendaraan mewah yang terparkir rapi.
Kejadian singkat itu menjadi pengingat bagi Vira bahwa roda kehidupan benar-benar berputar sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh pelakunya. Sementara ia membangun kejayaan dengan kejujuran dan air mata, Abil harus menerima kenyataan pahit bahwa hidup tanpa integritas hanya akan menyisakan kehampaan. Malam itu, setelah seluruh rangkaian acara selesai, Vira duduk di beranda butiknya bersama Ilham. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, memberikan ketenangan yang selama ini ia rindukan. "Kamu sudah sampai di sini, Vira. Kamu sudah membuktikan semuanya," ujar Ilham dengan suara lembut yang selalu memberikan rasa aman. Vira tersenyum. Kali ini sebuah senyuman tulus yang memancar dari hatinya. Ia menyadari bahwa kesuksesan terbesarnya bukan terletak pada berapa banyak berlian yang ia jual atau seberapa luas butiknya berdiri, melainkan pada kemampuannya untuk memaafkan masa lalu tanpa harus melupakan pelajaran yang didapatnya. Ia merasa hidupnya kini telah lengkap. Ia memiliki ayahnya yang sehat, sahabat yang tulus, dan karir yang gemilang. Namun, di balik kebahagiaan itu, Vira tidak lantas menjadi tinggi hati. Ia meresmikan sebuah program beasiswa di bawah bendera perusahaannya yang dikhususkan bagi anak-anak kurang mampu, agar bisa mendapatkan pendidikan desain yang layak. Ia ingin melahirkan lebih banyak Vira baru, yang tangguh dan tidak mudah dipatahkan oleh keadaan. Keputusannya ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai tokoh inspiratif. Bagi Vira, akhir dari perjuangannya bukanlah tentang melihat musuhnya menderita, melainkan tentang melihat dirinya sendiri mampu memberi manfaat bagi orang banyak. Ia telah menutup buku lama yang penuh dengan coretan pengkhianatan dan kini siap menuliskan bab baru yang penuh dengan cahaya, harapan, dan kemuliaan yang ia bangun di atas kaki sendiri. Ia telah menutup buku lama yang penuh dengan coretan pengkhianatan dan kini siap menuliskan bab baru yang penuh dengan cahaya, harapan, dan kemuliaan yang ia bangun di atas kaki sendiri. Namun, hukum tetap menuntut penyelesaian atas setiap tindakan gelap yang pernah dilakukan Jenna di masa lalu. Ketegasan Vira dalam mengumpulkan bukti-bukti penggelapan dana dan pemalsuan identitas akhirnya membuahkan hasil ketika pihak berwajib secara resmi menjemput Jenna di sebuah kontrakan kecil yang kumuh. Tidak ada lagi gaun sutra atau parfum mahal. Yang tersisa hanyalah kepanikan seorang wanita yang menyadari bahwa dinding kebohongannya telah runtuh sepenuhnya. Pak Anam, didampingi Vira, memberikan kesaksian terakhirnya di hadapan penyidik dengan tenang, menunjukkan bahwa ia tidak lagi dipandu oleh amarah, melainkan oleh keinginan untuk memulihkan kebenaran yang sempat dikaburkan oleh manipulasi Jenna. Proses persidangan berjalan dengan transparan, mengungkap jaring-jaring penipuan yang dilakukan Jenna terhadap beberapa pengusaha lain sebelum akhirnya masuk ke keluarga Pak Anam. Vira berdiri di ruang sidang bukan untuk merayakan kehancuran orang lain, melainkan untuk memastikan bahwa ayahnya mendapatkan kedamaian yang layak ia miliki di hari tuanya. Ketika hakim menjatuhkan vonis yang sepadan dengan perbuatannya, Jenna hanya tertunduk lesu, menyadari bahwa pesona dan kelicikannya tidak bisa lagi menyelamatkannya dari jeruji besi. Sementara itu, Vira menggunakan momen ini untuk secara publik mengumumkan bahwa seluruh aset yang berhasil dipulihkan dari tangan Jenna akan dialokasikan untuk pembangunan pusat pelatihan kreativitas bagi perempuan di daerah terpencil. Keadilan hukum ini menjadi titik balik terakhir yang membersihkan nama baik keluarga besar Pak Anam dari segala fitnah dan prasangka yang selama ini beredar, membuktikan bahwa pada akhirnya, kejujuran akan selalu memiliki tempat untuk berdiri tegak di atas reruntuhan kebohongan. Keadilan hukum ini menjadi titik balik terakhir yang membersihkan nama baik keluarga besar Pak Anam dari segala fitnah dan prasangka yang selama ini beredar, membuktikan bahwa pada akhirnya, kejujuran akan selalu memiliki tempat untuk berdiri tegak di atas reruntuhan kebohongan. Seiring berjalannya waktu, suasana di kediaman Vira tidak lagi terasa dingin dan penuh kecurigaan. Sebaliknya, tawa dan kehangatan mulai kembali merayapi setiap sudut ruangan. Pak Anam, yang kini tampak jauh lebih bugar, sering menghabiskan sore hari di taman bersama Ilham, mendiskusikan berbagai rencana masa depan yang lebih bermakna. Vira mengamati interaksi itu dari kejauhan, merasa sangat bersyukur karena keputusannya untuk bangkit tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kehidupan kedua bagi ayahnya yang sempat kehilangan arah. Kedekatannya dengan Ilham pun mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kemitraan profesional.
Ada rasa saling percaya yang tumbuh dari ujian-ujian berat yang telah mereka lalui bersama. Suatu malam, di bawah taburan bintang, Ilham menyerahkan sebuah sketsa perhiasan yang ia buat sendiri. Sebuah cincin dengan desain matahari terbit yang melambangkan harapan baru. Ia tidak menjanjikan kemewahan kosong, melainkan kesetiaan dan dukungan penuh untuk terus melihat Vira bersinar di panggung dunia. Vira menerima pemberian itu dengan haru, menyadari bahwa setelah badai pengkhianatan yang menghancurkan hatinya, ia akhirnya menemukan pelabuhan yang tulus. Mereka merayakan kesuksesan Vira's Legacy yang kini resmi membuka cabang di 5 kota besar dunia, sebuah pencapaian yang diraih dengan keringat dan integritas. Perayaan itu dilakukan secara sederhana di rumah, hanya bersama orang-orang tercinta, sebagai bentuk syukur atas kedamaian yang akhirnya mereka raih. Bagi Vira, kebahagiaan sejati bukanlah saat ia melihat para pengkhianatnya jatuh, melainkan saat ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi versi terbaik dari manusia yang mampu mencintai kembali tanpa rasa takut. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah jendela studionya kini terasa lebih hangat, menyinari plakat penghargaan wanita paling berpengaruh tahun ini yang baru saja ia terima. Vira berdiri di depan cermin besar, mengenakan bros sayap yang kini telah utuh kembali dalam desain terbarunya, melambangkan kebangkitan yang sempurna. Ia teringat kembali pada malam pengkhianatan di pesta ayahnya, saat dunia terasa seolah berakhir dan martabatnya diinjak-injak oleh orang yang paling ia percayai. Namun, di titik nadir itulah ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Bahwa sebuah perhiasan yang paling indah sekalipun harus melewati proses pembakaran dan tekanan yang hebat sebelum ia bisa berkilau di bawah cahaya. Pesan moral yang ingin ia bagikan kepada dunia sangatlah jernih. Bahwa pengkhianatan bukanlah akhir dari sebuah cerita, melainkan sebuah ujian karakter untuk melihat seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri. Vira menyadari bahwa membalas dendam dengan kebencian hanya akan membuat kita setara dengan mereka yang menyakiti kita. Namun membalas dengan kesuksesan dan kemandirian adalah bentuk kemenangan yang paling mulia. Di sisi lain kota, Abil dan Jenna kini hanyalah catatan kaki dalam sejarah hidupnya. Manusia yang harus hidup dalam bayang-bayang kesalahan mereka sendiri tanpa pernah bisa meraih kembali apa yang telah mereka hancurkan. Vira tidak lagi menaruh benci, karena kebencian membutuhkan ruang di hati yang kini telah ia penuhi dengan kasih sayang untuk ayahnya, dukungan untuk Ilham, dan visi untuk membantu sesama perempuan yang sedang berjuang. Malam itu, dalam sebuah pidato penutup di acara amal tahunannya, Vira berdiri tegak di depan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman. Jangan pernah biarkan pengkhianatan orang lain mendefinisikan siapa Anda. Luka mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah tanda bahwa Anda lebih kuat dari apapun yang mencoba menghancurkan Anda. Ucapnya dengan suara yang bergetar penuh emosi, namun tetap tegar. Tepuk tangan riuh memenuhi aula, namun Vira hanya mencari satu tatapan di barisan depan, tatapan bangga dari ayahnya, dan senyum tulus dari Ilham. Ia telah berhasil membuktikan bahwa dari reruntuhan pengkhianatan, seseorang bisa membangun istana keberhasilan yang jauh lebih megah dan abadi. Kisahnya berakhir bukan sekadar dengan kekayaan, melainkan dengan kedamaian jiwa yang tidak bisa beli dengan berlian termahal sekalipun. Vira telah menemukan mahkotanya yang baru. Sebuah mahkota yang ditempa dari keberanian, kejujuran, dan harga diri yang tak tergoyahkan.